Mari kita berdoa. Tuhan, tak ada yang lain yang lebih kami rindukan kecuali Engkau, Sang Penyelamat kami, Yesus Kristus. Yang kami percaya telah datang dalam dunia, telah menjadi manusia, dan diam di antara kami lewat firman yang selalu hadir. Kini kami datang memohon agar kerinduan kami akan firman Tuhan itu dapat Engkau penuhi ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami, dan kami telah menyiapkan diri kami sebaik yang kami bisa. Supaya dengan demikian firman-Mu itu yang menguasai hidup kami, mengendalikan, menuntun, menginspirasi kami dalam mengerjakan hal-hal yang Engkau perkenan kami kerjakan dalam dunia ini. Berkati para hamba-hamba Tuhan yang akan membaca Alkitab, melantunkan Mazmur, memberitakan firman-Mu sebagai alat dalam tangan-Mu, supaya lewat mereka Engkau sendirilah ya Tuhan yang menyapa setiap dan semua umat-Mu yang rindu akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama menurut Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga ayat 12-19. Ketika Petrus melihat hal itu, ia berkata kepada orang banyak itu, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya itu, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus memutuskan untuk melepaskan dia. Namun kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh untuk diberikan kepada kamu. Kamu telah membunuh perintis kehidupan, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Tentang hal itu kami adalah saksi. Karena kepercayaan kepada nama Yesus, nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kenal ini. Kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di hadapan kamu semua. Nah, saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena tidak tahu apa yang kamu lakukan, sama seperti semua pemimpin kamu. Namun dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kepada Tuhan
Bacaan kedua menurut 1 Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi keadaan kita kelak belum dinyatakan. Namun kita tahu bahwa apabila Kristus dinyatakan, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah juga, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Setiap orang yang tetap tinggal di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak pernah melihat dan tidak akan pernah mengenal Dia. Anak-anak, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Siapa yang melakukan kebenaran adalah benar, sama seperti Dia adalah benar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 48. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangannya dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan bakar. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama kamu, yakni bahwa harus dikenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, nabi-nabi, dan Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang meliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, menjadi saksi adalah jati diri. Lukas mencatat perkataan Tuhan Yesus dalam pasal 24 ayat 48. "Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini." Ini jati diri. Jati diri siapa? Ini adalah jati diri orang-orang yang pernah mengkhianati, yang pernah meninggalkan, yang pernah tidak setia di dalam hidupnya.
Pendeknya, orang-orang yang berdosa. Yang namun pada akhirnya percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Menjadi saksi adalah jati diri mereka yang bahkan ragu-ragu ketika melihat Yesus yang bangkit. Namun pada akhirnya mereka percaya, sungguh-sungguh percaya. Dalam Lukas 24 ayat 37-38 dicatat begini. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu?" Orang-orang yang terkadang ragu-ragu seperti inilah yang dipercaya menjadi saksi. Maka bersaksi adalah jati diri orang-orang yang percaya kepada Yesus yang telah bangkit itu. Bersaksi adalah sesuatu yang serta-merta yang dengan sendirinya muncul, lahir dari diri orang-orang yang percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus. Menjadi saksi tidak memerlukan suruhan. Tidak memerlukan dorongan dari siapapun. Setiap orang yang percaya kepada Allah dalam Yesus Tuhan, yang telah mengalami keselamatan dari Allah itu, mesti akan punya kerinduan yang besar, yang tak tertahankan, yang berkobar-kobar untuk bersaksi tentang Yesus. Ini persis seperti orang yang menemukan makanan tertentu. Ya, Erika. Hehehe, ketawa. Belum saya tanya kok udah ketawa. Kalau kamu menemukan makanan yang enak banget dan harganya oke lah, kira-kira apakah kamu akan bercerita kepada Lala nggak mengenai makanan itu? Kenapa? Supaya dia cobain juga. Mengapa dia harus mencoba itu? Karena enak. Ya. Apakah kamu tahu bahwa kalau kamu bilangin ke Lala dan lalu Lala bilang ke Rinto, ya, Rinto bilang ke Dian tentang rumah makan itu, maka lama-lama rumah makan itu akan semakin banyak pelanggannya. Dan kalau semakin banyak pelanggannya akan menjadi semakin, kalau dulu ketika kamu datang di awalnya, kamu datang langsung dilayani, kamu pesan dilayani langsung. Sekarang kamu harus antri. Itu akan membuat kamu rugi. Rugi waktu. Tadinya kamu datang langsung dilayani, sekarang karena terlalu banyak pelanggannya, kamu harus ngantri. Dan berlaku hukum pasar. Semakin banyak pelanggan, harga kemungkinan semakin naik. Kembali, mengapa kamu mau melakukan sesuatu yang merugikan dirimu sendiri? Atau saya tanya orang lain lah. Ini siapa namanya? Kristi. Itu apakah kamu berpikir sama dengan Erika? Kalau kamu menemukan makanan yang enak, kamu akan cerita. Kurang apa lebih? Kurang lebih kayak gitu. Kamu tahu itu merugikan? Tidak berpikir. Orang kadang-kadang kalau menemukan itu ya, dia bilang nanti sekali-sekali gua ajak deh, gua bayarin, lu mesti coba nih makanan ini. Betul nggak? Orang mau rugi, mau membayar, mengeluarkan uang. Mengapa? Karena tadi ia telah mengalami rasa enak dari makanan itu dan ia ingin orang lain mengalami hal yang sama, menikmati yang enak itu. Keselamatan kepada Allah dalam Yesus Tuhan melampaui rasa enak makanan itu, entah resto apapun itu. Kalau untuk yang masuk ke dalam dan kemudian kalau kebanyakan dia bisa jadi penyakit, kita rela mengabarkan itu kepada orang lain walaupun mungkin kita mengalami kerugian, maka mestinya tentu lebih lagi keselamatan yang telah kita terima
oleh kebangkitan Kristus. Semua orang mestinya yang pernah mengalami keselamatan itu akan memberi dirinya dengan sendirinya spontan untuk memberitakan kepada siapapun. Supaya apa? Supaya orang lain mengalami apa yang telah kita alami dari Tuhan. Pertanyaan saya ialah, apakah Kristi punya kerinduan sebesar itu untuk memberitakan Tuhan yang bangkit? Atau Erika tadi? Apakah saudara dan saya punya hati yang berkobar-kobar, yang tak bisa dibendung untuk bercerita tentang keselamatan yang telah engkau terima dalam Yesus Kristus? Sekali lagi, bagi orang yang telah mengalami keselamatan, bersaksi itu adalah sesuatu yang spontan keluar tanpa disuruh, tanpa diarahkan, tanpa perlu didorong-dorong oleh siapapun. Karena ia ingin apa yang sudah dia alami, cinta dari Tuhan, kebaikan dari Allah, keselamatan dari Tuhan yang telah bangkit itu dapat juga dialami oleh orang lain. Saudara-saudara, meskipun bersaksi itu sesuatu yang harus dilakukan oleh semua orang percaya kepada Allah dalam Tuhan Yesus, namun itu tidak boleh dikerjakan, dilakukan asal saja, secara sembarangan. Bersaksi memerlukan persiapan-persiapan yang seksama, yang mendalam. Dalam Lukas 24 ayat 49 dicatat begini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa kepadaku. Namun kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu, perhatikan ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Persiapan itu perlu dilakukan agar apa? Bersaksi itu ya, agar terjadi dalam apa? Dalam cara dan isi yang benar, sehingga hasilnya pun sesuai dengan yang diharapkan. Orang akan rindu datang mengenal lebih dalam, dan bukan sebaliknya orang menjadi antipati. Memberitakan sesuatu yang menyenangkan seperti di makanan itu tentu perlu strategi. Supaya jangan sampai menimbulkan huru-hara. Kalau kita berteriak-teriak, itu ada makanan enak, murah banget, apalagi gratis misalnya, orang bisa datang beramai-ramai dan boleh akan terjadi keributan kalau sampai yang telah datang kelaparan ingin menikmati itu tidak mendapatkan yang mereka inginkan. Mungkin akan terjadi keributan di sana, saling dorong antar orang. Maka bersaksi itu pun perlu persiapan. Tuhan tadi mengatakan jangan keluar, tetap di kota itu sampai engkau dipersiapkan, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara-saudara, saksi kebangkitan Tuhan, apa yang disaksikan? Yang disaksikan adalah yang dilihat, yang didengarkan, yang dialami, yang dirasakan. Kembali kepada makanan tadi, misalnya apa yang disaksikan? Makanan itu yang telah ia kecep. Ia wow, hauce. Yang ia cium barangkali aromanya. Dengan perkataan lain, kalau kita bawa kepada teks kitab ini, ya, yang disaksikan itu adalah hal-hal yang telah diajarkan, telah diterima, didengarkan, dialami dari Tuhan yang sudah bangkit itu. Apa itu? Dalam bacaan kita hari ini ada beberapa pokok kesaksian yang dapat menjadi inspirasi. Yang pertama adalah penerimaan. Saudara-saudara, berbeda dari yang biasa-biasa, orang-orang biasa, ya. Yesus yang mengalami penolakan, ya, yang ditolak itu tidak mengalami luka dalam hatinya. Penolakan yang ia alami tidak membuat ia punya pengalaman traumatis. Apalagi ia bertindak brutal, membalas orang-orang yang telah melukainya misalnya, yang menolaknya. Tidak.
Yesus yang bangkit justru mengundang dan menerima mereka yang menolak anugerahnya itu. Oh, bukan hanya mengundang mereka yang menolak, bukan hanya menerima mereka yang menolaknya ke dalam anugerahnya. Yesus yang telah bangkit itu mempercayai dan memberi kuasa, kepercayaan, power kepada dia, kepada mereka yang pernah menolak mengenalnya, bahkan yang pernah menyangkalnya. Dalam Kisah 3 ayat 6 dan 7 dicatat begini. Namun Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan pergelangan kaki orang itu. Saudara-saudara, Petrus yang pernah menyangkal Yesus diterima, bahkan diberikan kepercayaan oleh Yesus, dan penerimaan itu sangat luar biasa. Petrus yang diterima oleh Yesus, kita bisa baca dalam pasal-pasal sebelumnya, memberi kepada Petrus keberanian pada akhirnya untuk bersaksi tentang Yesus. Penerimaan itu sangat luar biasa. Di dalam dia yang ditolak, kita diterima menjadi anak-anak Allah. Dalam 1 Yohanes 3 ayat pertama, bacaan yang kedua dicatat begini. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Ada lagunya ya? Ya, ada yang tahu lagunya itu? Ibu tahu ya, Bu? Gimana? Lihat kasih Allah pada kita. Lihat betapa besarnya kasih Allah pada kita. Kita disebut anak Allah. Kita disebut anak Allah. Di dalam dia yang ditolak, kita mengalami penerimaan, bahkan dijadikan anak-anak Allah. Saudara-saudara, penerimaan seperti inilah yang perlu kita persaksikan kepada dunia. Artinya, kita perlu terus mempraktikkan penerimaan itu. Mempraktikkan penerimaan itu dalam keseharian kita. Termasuk kepada mereka yang mungkin pernah menyakiti kita. Mungkin pernah menjahati kita. Penerimaan itu perlu kita praktikkan. Maka bila pada saat ini terpikir seseorang yang telah menyakiti engkau, dan karena itu ada jarak dengan orang itu, mungkin tak saling bersapa atau menghindari kalau berpapasan, maka pada saat ini mohonlah pertolongan Tuhan agar saudara diberi keberanian untuk menerima dan memaafkan dia atau mereka yang pernah melukai itu, yang pernah menyakiti itu. Itulah artinya menjadi saksi kebangkitan. Kedua adalah pemenuhan kebutuhan. Dalam ayat 42 dan 43 dari Lukas 24 dicatat begini. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan bakar. Dalam TB 1, dalam TB yang sebelumnya itu disebut ikan apa? Wah, nggak baca Alkitab nih. Ya,
ikan goreng sekarang jadi ikan bakar ya di TB2 ya. Dari ikan goreng ya, dulu orang-orang yang senang makan ikan goreng sangat berbangga karena punya hobi yang sama dengan Yesus. Sekarang yang makan ikan bakar yang berbangga ya. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan bakar, ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Saudara-saudara, sebelum peristiwa Yesus meminta ikan goreng ini, Yesus telah lebih dahulu melakukan pemecahan roti dalam penampakannya kepada 2 orang murid di jalan menuju ke Emmaus. Lukas 24 ayat 30. Ini mengingatkan pada peristiwa Yesus memberikan makan lebih dari 5.000 orang. Dengan bermodalkan apa? 5 roti, 2 ikan. Jadi peristiwa Yesus meminta makanan dan memakan ikan bakar, sebagaimana dicatat di dalam Lukas 24, 42-43, hendak mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu terus memelihara hidup kita. Jadi bila ada yang risau tentang kebutuhan hidup, yang mungkin tidak jelas pemenuhannya, tak pasti kapan terpenuhi dengan baik, kita, saudara dan saya perlu mengingatkan mereka, perlu menolong mereka untuk mengalami pemenuhan hidup itu. Bersaksi atau pekabaran ini sebenarnya simple. Ya, Anda boleh baca banyak buku tentang misiologi, tapi simple sebenarnya pekabaran Injil itu. Bersaksi apa itu? Membuat orang lain mengalami apa yang telah kita alami, yang telah kita terima dari Yesus. Membuat orang lain mengalami apa yang telah kita alami, yang telah kita terima dari Yesus. Kalau Tuhan telah memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, dan ada orang lain yang tak dapat memenuhi kebutuhannya, maka berkabar Injil bagi mereka adalah memberi mereka makan. Bukan sekadar percayalah Tuhan itu baik. Kalau itu orang yang tidak percaya Tuhan juga bisa mengatakan. Bersaksi adalah membuat orang lain mengalami apa yang telah kita alami dari Tuhan. Ini pemenuhan kebutuhan. Kalau Tuhan memenuhi kebutuhan akan rasa nyaman, dan ada temanmu, ada orang lain yang merasa tidak nyaman dengan dirinya, yang merasa ada saja yang kurang pada dirinya, tolonglah dia agar dia merasa nyaman dengan apa yang ada dalam dirinya. Karena ada orang-orang, teman-teman kita yang merasa tidak puas dengan dirinya. Tolong mereka memenuhi itu karena engkau telah menerima itu dari Tuhan. Jadi sekali lagi, bersaksi itu simple as that. Buatlah orang lain mengalami apa yang telah engkau alami dari Yesus. Dengan membuat orang lain mengalami yang telah kita alami dari Tuhan Yesus, kita telah menjadi saksi kebangkitan. Ketiga dan terakhir, seruan pertobatan. Setelah Petrus menjelaskan bahwa Yesus yang ditolak itu adalah Sang Mesias yang dijanjikan, dia mengakhiri khotbahnya dengan menyerukan, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kisah 3 ayat 19. Saudara-saudara, kita perlu menyerukan pertobatan. Seruan pertobatan ini perlu kita lakukan dengan arif. Dengan memperhatikan konteks kepada siapa kita menyerukan pertobatan itu. Jangan sembarangan tanpa memperhatikan situasi orang itu. Sebab menyerukan pertobatan, mewartakan Injil tanpa memperhatikan keadaan orang yang kepadanya Injil diberitakan bisa berakibat fatal. Kalau Anda datang kepada orang yang lagi lapar lalu bilang sama dia, bertobatlah.
dia belum makan selama 4-5 hari, apa yang dia lakukan? Apa tadi? Nggak ketangkap kamera ya? Apa itu? Hah? Ngomong lu. Jadi kalau bilang bertobatlah, lihat apa yang sedang dia alami. Perhatikan konteksnya. Saya mau cerita sedikit tentang, bukan cerita, memang benar-benar cerita ini. Seorang tukang cukur, suatu hari dia datang ke kebaktian KKR di stadion. Pengkhotbahnya itu pengkhotbah yang paling top. Ya, temanya mengenai pekabaran Injil. Setiap orang yang telah percaya kepada Tuhan harus mengabarkan Injil, harus membawa jiwa baru kepada Yesus. Lalu ketika ada apa itu namanya altar call ya. Siapa yang sudah membawa 100 jiwa, nggak ada yang angkat tangan. 10 nggak ada, 5. Nah, sampai siapa yang belum pernah membawa jiwa kepada Tuhan, tukang cukur ini angkat tangan. Apakah engkau mau dipulihkan dan diberi kuasa untuk membawa jiwa baru kepada Tuhan? Dia bilang amin, maka dia didoakan. Didoakan, tumpang tangan, dan dalam hati dia berjanji, setelah pulang dari kebaktian ini, saya akan mulai mewartakan Injil kepada para pelanggan-pelanggan saya di tempat cukur. Maka besok pun datang, dia buka tempat cukurnya. Ini tempat cukur zaman saya, masih zaman dulu, zaman itu loh yang suka apa, ada warna, apa itu lampu yang warna, apa namanya itu? Ya, jadi kalau cukur tuh pakai, ada tuh pisau cukur lipat, tahu? Ada yang tahu? Ah, tahu? Berarti cukup tua. Tahu? Oh nggak tahu? Aha, jangan ngaku. Kalau ngaku nanti dibilang tua, ya. Yaitu kalau sekarang nggak ada yang pakai kayak gitu kan? Ya. Nah, dia pelanggan pertama datang. Biasanya tukang cukur ini, ya ngomong terus sepanjang. Jadi biasa kan kalau Anda juga kita dicukurkan sekarang juga ramah kan? Ya. Diajak ngomong cerita gimana? Iya apa kabar om atau tante apa? Ini orang yang biasa ngomong banyak. Sampai selesai cukur orang itu tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Pelanggan pergi, dia bilang, bodoh sekali aku ini. Tuhan telah mengirim 1 jiwa dan aku sia-siakan. Datang yang kedua. Dia bilang, saya tidak akan membiarkan jiwa ini hilang. Maka mulailah lagi dipakai ini ya. Sama, sampai selesai, sampai bayar. Dia nggak ngomong apa-apa. 1 kata pun tidak keluar dari mulutnya. Dia bilang, bodoh betul aku ini. 2 jiwa telah hilang. Kalau Tuhan kirim jiwa yang ketiga, Tuhan, aku pasti akan menginjilinya. Maka orang ketiga pun datang. Gunting ya. Udah hampir rampung nih. Nggak ngomong juga. Sampai mau finishing. Nah biasa kalau finishing itu kalau zaman dulu itu kursinya dibuat tidur betul ya. Lalu dikasih foam ya. Kemudian mulailah ambil pisau cukur. Biasanya mulai di asah. Ya asah. Ini udah selesai dibilang. Harus ngomong. Maka dia mulai bilang, Pak. Pelanggan bilang, ya. Pak. Iya apa? Gini Pak. Apakah, sambil masih gini terus. Apakah Bapak sudah siap mati? Mendengar itu, pelanggan itu langsung bangkit, meloncat, kabur dan berteriak-teriak. Tukang cukur sudah gila, dia mau gorok leher saya. Dan orang-orang datang, mulai hari itu tempat cukur itu tutup karena tidak ada lagi orang yang datang karena takut digorok. Sebenarnya tadi tukang cukur itu mau ngomong apa? Dia udah dilatih dengan langkah-langkah pekabaran Injil. Apakah sudah siap mati? Lalu kalau jawab, ya sudah, apa yakin masuk sorga? Itu kan?
Yakin? Emang surga itu apa jaminannya kalau kamu mau surga? Dia mau bilang bahwa ujungnya nih, hanya kalau percaya kepada Yesus kau akan mau surga. Tetapi kan yang benar aja, orang lagi dibuat terbaring, lalu megang pisau cukur, apakah Bapak siap mati? Tujuannya mulia, hendak membawa jiwa kepada Yesus. Tetapi karena tidak memerhatikan konteks. Mungkin kalau lagi ngobrol begini, no problem. Tapi karena tidak memerhatikan konteks, maka tujuan mulia itu berdampak negatif. Tempat dia untuk mencukur orang ditutup karena dia dianggap orang gila. Saudara-saudara, mari menjadi saksi kebangkitan melalui pertama, pemberitaan dan praktek penerimaan. Terimalah, maafkanlah mereka yang mungkin pernah melukai engkau. Kedua, pemberitaan dan praktik pemenuhan kebutuhan. Kalau engkau telah mengalami sesuatu, Tuhan telah memenuhi kebutuhanmu tentang apapun. Tentang makanan sehari-hari, tentang rasa aman, rasa nyaman, tentang kegembiraan. Maka buatlah orang lain yang mungkin tak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, yang mungkin sedang sedih, yang mungkin tidak merasa nyaman dengan dirinya, untuk mengalami rasa nyaman, keterpenuhan kebutuhan, rasa gembira seperti yang telah engkau terima dari Tuhan. Dan yang ketiga, seruan pertobatan. Berserulah, ajak orang untuk kembali meninggalkan jalan yang salah, kembali kepada jalan yang Tuhan ajarkan. Dengan memberitakan dan mempraktikkan hal-hal ini, kita telah menjadi saksi kebangkitan Tuhan sampai nanti Ia datang. Akhirnya, selamat menjadi saksi kebangkitan Tuhan menolong kita. Saat teduh bagi kita.